Ini adalah sejarah ataupun asal-usul kenapa dinamakan bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sebelumnya kita telah membahas beberapa konten-konten ataupun video-video edukatif tentang bulan-bulan Muharram. Bagi yang belum melihat silakan lihat di koleksi video kita ataupun cek di akhir video. Ini adalah kajian tentang sejarah-sejarah ataupun kenapa bisa disebut bulan Muharram dan kenapa dinamakan bulan Muharram. Dan ada beberapa alasan kenapa bulan ini dinamakan bulan Muharram. Menurut Syekh Alamuddin Asy-Syakhawi, beliau membeberkan alasan sejarah asal-usul bulan Muharram. Dan kenapa penamaan sebulan yang lainnya itu ada alasan-alasannya. Kenapa disebut bulan Syafar, kenapa disebut bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun pada saat ini kita hanya memjelaskan bulan Muharram, kita fokus di kata Muharramnya saja. Nanti kita akan kaji juga beberapa nama-nama bulan yang lain kenapa disebut bulan Syafar nanti di bab-bab selanjutnya. ذكر الشيخ علمُ الدين الشخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور. Syekh Alamuddin Asy-Syakhawi menyebutkan dalam salah satu jilid kitabnya, karya yang beliau kumpulkan, ada satu kitab yang berjudul Al-Masyhur fi Asma'il Ayyami Wasyuhur. Jadi ini adalah nama-nama hari dan bulan yang dikenal, yang paling terkenal di kalangan masyarakat umat Islam. Jadi kenapa? Annal Muharram summiya bidzalika likaunihi syahran muharraman. Bahwa kenapa dinamakan bulan Muharram? Karena bulan tersebut termasuk bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Wa indi annahu summiya bidzalika ta'kidan li tahrimihi li'anna al-'araba kanat tataqallabu bihi fatuhilluhu 'aman wa tuharrimuhu 'aman. Beliau menuturkan, menurut saya katanya, dinamai bulan Muharram sebagai penekanan terhadap keharaman peperangan di bulan tersebut. Karena pada zaman dulu masyarakat sering berperang, maka untuk mengagukan satu bulan maka diberikan bulan Muharram. Disebutnya bulan haram kan. Disebutnya bulan haram, tanahnya tanah haram, masjidnya Masjidil Haram, ibadahnya namanya ihram. Makanya kalau di bulan-bulan haram itu orang-orang banyak fokus kepada ibadah. Tidak boleh Kemudian beliau juga menyebutkan karena kaum Arab dahulu itu kadang-kadang sering mengubah-ubah urutan bulan. Kadang untuk menghalalkan satu peperangan di tahun itu, maka disebutnya bulan Muharram untuk menjadi alasan agar seorang tidak berperang di bulan tersebut, atau bisa dibilang genjatan senjata kali ya, sebagai peringatan. Karena menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi juga mengatakan innal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban wa innat ta'ata fiha aktsaru thawaban. Jadi setiap kebaikan kemaksiatan ataupun pertikaian, kejelekan dilakukan di bulan Muharram ataupun dosa yang dilakukan bulan haram di bulan haram akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah, dan adapun ketaatan yang dilakukan di bulan haram atau amal baik yang di bulan haram maka dilipat gandakan pahalanya. Maka itulah kenapa ini menjadi motivasi setiap bulan haram orang berbondong-bondong pergi ke Mekah gitu kan, melakukan ibadah umroh haji. Makanya ketika bulan haram itu kayak Rajab itu pasti rame itu di Masjidil Haram. Kemudian juga Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, orang-orang pada masa musim haji. Musim Muharram orang-orang pulang dari tanah suci. Maka sebutnya bulan haram, tanahnya tanah haram, mesinnya namanya Masjidil Haram, ibadahnya namanya ihram. Maka itulah alasan kenapa disebut bulan Muharram. Jadi bulan yang diagungkan di mana tidak boleh adanya pertikaian di bulan-bulan tersebut. Semoga kajian ini bermanfaat, dan nanti apa yang harus kita bahas silahkan komen di bawah. Apa yang harus kita bahas nanti kita akan bahas di share di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe agar channel ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.